mendongeng? Kalau bercerita itu hanya sekedar ya bercerita gitu. Tapi kalau mendongeng itu kan ada perbedaan dari itu, Bu. Suaranya itu loh. Apa suara toko itu loh, apa ya Bu bahasanya? Apa ya? Perbedaan. Intonasi. Iya, iya Bu. Di intonasi itu. Kan itu menyesuaikan dengan tokohnya kan. Kalau bercerita hanya sekedar bercerita, tapi kalau mendongeng itu menyesuaikan dengan tokohnya itu suaranya. Oke, ada lagi yang punya pendapat sedikit berbeda dengan Titis? Ini Saya, tolong, Bu. sebentar, tolong di-sharekan ke teman-teman untuk segera join ya. Iya, Bunda. Di grup. Saya mau menjawab, Bunda. Oke, Denis, apa? Kalau menurut saya mendongeng itu ceritanya itu tidak benar-benar terjadi atau khayalan gitu loh, Bu. Kalau cerita itu bisa cerita sehari-hari. Seperti itu, Oke. Bunda. Yang cerita sehari-hari itu siapa? Cerita ya, maksudnya Oh, bercerita itu tentang cerita sehari-hari. Oke. Terus, ada lagi yang punya pendapat lain? Silahkan. Ada lagi? Ada lagi enggak? Oke, sekarang kira-kira bercerita dengan mendongeng itu tadi kan kita bahas tentang perbedaan. Sekarang kita ngebahas tentang ada nggak kesamaan antara bercerita dengan mendongeng. Ayo Dil, Fadila, ini. Gak usah sungkan. Kita semua belajar. Salah itu wajar. Kita kan belajar dari kesalahan, betul? Ya, oke. Jadi, kira-kira kesamaan bercerita dengan mendongeng apa, ayo? Tis, ayo. Fitri. Ayo videonya dinyalain semuanya yang kuat. Sinyal kuat, tolong dinyalakan. Tis, jawab Tis. Kira-kira kesamaan bercerita dengan mendongeng apa? Gampang ini, masa gak bisa sih? Ayo, calon guru PAUD. Ayo, yang paling gampang dulu lah. Apa itu persamaannya bercerita dengan mendongeng? Dari tujuan pembelajaran, dari tujuan apa ya? Tujuan arahnya kegiatan itu dilakukan untuk anak usia dini. Ayo apa? Dari situ aja kan udah kelihatan, ya kan? Bahwa sama-sama menanamkan pesan moral, Bu. Itu pesan moral. Ada lagi apa? Menstimulasi bahasa. Sama-sama penjelasannya, Bu. Sama-sama penjelasannya sama. Mengikuti alur cerita. Bukan itu. Tujuan pembelajaran, tujuan kita melakukan kegiatan itu apa sih? Terutama untuk menstimulasi bahasa anak. Iya, sama-sama tujuannya adalah terutama untuk menstimulasi bahasa anak. Pesan moral itu istilahnya tujuan lainnya gitu loh. Tapi kan kalau inti poin utamanya adalah di bahasa. Sebentar, anakku nangis. Iya dek, apa dek? Oke, sorry ya, maaf interupsi. Anak saya baru bangun. Lanjut. Ya jelas-jelas udah jelas ya bahwa untuk
kegiatan mendongeng sama bercerita, kalau kalian membuat kegiatan itu pasti apa? Tujuan pertama pasti menstimulasi bahasa anak, betul tidak? Iya enggak? Betul, Gitu. Nah, kemudian baru tambahan lainnya ya, kayak misalnya menstimulasi sosial emosi anak, yaitu melalui pesan moral di dalamnya, ya kan? 6-nya, nilai agama moral, ya kan? Sosial emosi mungkin kan dari tergantung dari alur cerita, bahwa di dalam cerita tersebut ada nggak emosi sedih, gembira, terus sudah gitu misal sifat sombong dan lain sebagainya. Itu kan bicara terkait pengenalan sosial emosi ya, sama nilai agama moral. Ya itu. Nah, kemudian sekarang ya berdasarkan pengalaman kalian kemarin mendongeng apa bercerita kalian melakukannya kegiatannya? Mendongeng, Bun. Mendongeng, Bunda. Mendongeng pada berapa orang anak? Kalian aplikasikan nggak? Belum, Bun. Mendongeng sendiri, Bu. Belum, Bu. Oh, mendongeng sendiri. Oke. Di depan kamera kemarin. Kalau misalnya mendongeng sendiri, sekarang kira-kira yang kalian rasakan itu waktu melakukan kegiatan mendongeng, satu, yang Bunda mau tanyakan dulu, ceritanya itu cerita yang sudah ada atau kalian membuat sendiri? Yang sudah ada. Cerita yang sudah ada, Bu. Oke. Sekarang aslinya berarti kan ceritanya sudah ada. Sekarang kesulitannya apa yang dirasakan oleh Nisa, Desan Titis, dan oleh Aini, Siska, Nimatul? Ekspresi wajah, Bun. Apa? Ekspresi wajah. Hah? Ekspresi wajah. Wajah. Kalau seperti itu permasalahannya itu adalah di kepercayaan diri kalian. Iya, percaya diri, Bunda. Cuma itu saja. Jadi memang ketika melakukan kegiatan bercerita atau mendongeng, itu dibutuhkan kepercayaan sangat tinggi oleh si pendongeng. Itu kunci utamanya. Ya. Kemudian, apalagi yang kalian analisis kalian terkait dengan kemarin praktek mendongeng, itu aja belum ada anaknya ya, belum ada anaknya, karena akan double ketika kalian melakukan kegiatan itu di depan anak. Problematikanya beda lagi gitu loh. Kalau misalnya hanya face to face, kayaknya saya Bu Ida, kenapa kok Bu Ida kayak ke kalian agak lumayan percaya diri dan lain sebagainya, karena mungkin satu, Bu Ida merasa Bu Ida familiar dengan kalian. Bu Ida sudah menganggap kalian seperti bukan orang lain lagi. Tetapi kalau misalnya posisinya adalah di seminar gitu ya, seminar tuh seminar internasional, terus Bu Ida jadi membawa istilah narasumbernya dan lain sebagainya. Itu suatu tekanan moral yang berbeda, ya kan? Nah itu kalau misalnya saya nggak bisa mengatasinya, akan menjadi apa? Otomatis grogi, betul nggak? Betul. Ya kan? Nah, efek grogi ini kalau misalnya istilahnya tidak bisa kita tangani, maka akan kelihatan. Betul? Ya kan? Ketahuan kita nggak menguasai panggung dan lain sebagainya, itu kan akan terlihat sekali gitu loh. Dan menurut Bunda itu adalah wajar. Kenapa? Karena memang dibutuhkan pengalaman. Nggak mungkin satu kali itu berhasil, betul nggak? Kadang-kadang ada memang sih orang tertentu yang satu kali cukup berhasil gitu ya. Tetapi rata-rata pada umumnya kita membutuhkan beberapa kali pengalaman supaya untuk meningkatkan kayak semacam beradaptasi lah seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kesulitan yang kalian yang kedua apa? Selain tadi kita wajah. Suara, Bun. Suara. Oke. Kalian pakai menggunakan tokoh berapa waktu kemarin? 2, ada yang 3, begitu. Ada 2 dan 3. Sebenarnya kalau 2 dan 3 itu masih bisa kalian kuasai. Cuma problemnya adalah kalian mengingat tokoh. Nah, kadang-kadang masalah gini, tokoh ikan sama tokoh misalnya monyet gitu ya. Ikan satunya monyet. Si ikan ini mau kalian pakai suara apa? Kalau pakai suara cempreng, itu harus cempreng terus. Selamat pagi, teman-teman semuanya. Apa kabar?
Dan kalian belajar mengingat suara cempreng itu dikeluarkan bagaimana. Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Kenalkan nama saya Nini. Aku ikan yang lucu. Lihat. Ya, warnaku cantik kan? Aku adalah seekor cupang. Apa kalian tahu cupang? Itu harus satu ya kan? Belajar suara yang jujur ya, suara yang kita normal gitu ya, nggak pakai latihan gitu. Suara yang bisa kita keluarkan adalah suara cempreng, ya. Suara cempreng, satu suara berat, yang satu suara normal. Jadi maksimal kita menggunakan 3 tokok. Ya, suara normal itu suara keadaan biasa aja gitu. Ya. Tapi kalau suara berat kan berarti halo, ada apa ya? Ada di ini harus kalian rasakan sendiri. Halo, apa kabar? Aku Momo. Aku adalah monyet. Aku monyet yang sangat cerdik. Ya aja. Binatang lain yang secerdik ke aku. Aku sangat cerdik sekali. Aku bisa mengalahkan buaya, mengalahkan harimau. Ada perbedaan nggak dengan yang tadi? Ada Bunda. Ya, itu aja kadang-kadang kalau misalnya nggak kita ini kan, ya kan? Kadang-kadang ada kemiripan dengan yang suara tadi yang saya keluarkan, ya kan? Makanya ini harus terus dilatih. Pertama, suara cempreng. Coba Nisa, keluarkan suara cemprengmu. Halo teman-teman, pakai ada hidung di hidung gitu. Coba Nis. Halo teman-teman, assalamualaikum. Itu suara biasa, suara cempreng. Suara cemprengmu. Jadi, teman-teman, ada penekanan yang ada sedikit. Halo teman-teman. Coba. Halo teman-teman. Kurang. Gimana? Halo teman-teman. Kayak ada ditekan di apa ya? Di tenggorokan kamu itu ada yang ditekan, terus sudah gitu suaranya agak bimbing ke apa ya? Ada paling gampang ya. Halo teman-teman. Coba hidungmu dikit-dikit. Nah, coba. Halo teman. Nah, Kelihatannya bimbing Bun. ya kan? Berarti kan ini perlu latihan oleh kalian. Dan ini latihan ini itu harus di depan kaca. Ya, kalau nggak dilatih, ya, kalau Bu Ida jujur ya, sudah nggak pakai hidung, tapi kurang lebih suara apa ya, suara apa? Teman-teman, itu seperti kayak dari hidung gitu loh. Seperti dari hidung. Halo teman-teman, ayo sekarang siapa yang lagi mau nyoba? Enggak. Ayo, siapa lagi yang mau nyoba? Nima, ya coba, kamu coba aja. Ya, waktu ini adalah tatap muka, saya di dalam kelas ya, dengan kelas kalian 2018 atau 2017. Saya suruh coba one by one, satu persatu. Ya. Dan sebenarnya mereka bisa, cuma rata-rata problemnya adalah mereka malu. Ya. Permasalahan di situ, malu gitu loh untuk mengeluarkan suara-suara aneh gitu yang keluar dari mulut mereka. Oke, sekarang Nima, yang mau nyoba apa enggak? Yang mau nyoba silahkan, ayo. Boleh Ayo, Nima. Ayo. Kamu mau suara cempreng apa suara berat? Ayo. Cempreng aja Oke, cempreng, ayo. Halo teman-teman. gitu Bunda. Ya, sip. Ya, itu harus dilatih terus. Ya, kan bisa kelihatan kan? Nah, kalau sekarang berat, coba sekarang. Kayak suara, kalau misalnya kalian ngaji, ya kan kadang-kadang keluar suara yang apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak digemakan gitu loh. Ya kan? Coba Mas. Halo teman-teman. Kurang. Namaku Dikit lagi sudah ada, tapi masih kurang. Karena masih ada unsur suara normalmu. Coba. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Gak usah malu dengan mulutmu ini jelas. Mukamu tuh gak usah kamu hiraukan. Pokoknya hiraukan bagaimana suara bisa keluar suara yang berat, ya, suara yang menggema gitu loh. Halo teman-teman, apa kabarmu? Coba. Halo teman-teman. Apa kabarmu? Oke, good. Ya, berarti terus. Oke, sekarang siapa lagi yang mau nyoba? Saya Bunda. Oke, Fris. Suara cempreng dulu, Fris. Halo teman-teman. Stop. Lanjutkan terus kan. Sudah berhasil kamu suara cemprengmu. Bisa kelihatan ya suara Friska cempreng kayak gitu. Ya kan? Beda banget kan? Oke. Sekarang suara beratmu. Halo teman-teman. Kurang, Fris. Yang belakang udah oke, depannya belum. Halo teman-teman. Nah, oke. Paham ya, Fris? Oke. Kamu itu harus dilatih, Fris. Jadi biar kamu hafal. Kalau suara berat itu caranya begini, kalau suara cempreng begini gitu. Oke, lanjut. Siapa lagi yang mau nyoba? Izin mencoba, Bunda. Oke, lanjut. Monggo. Oke, good. Oke, sekarang beratnya. Halo kelinci, aku ibu sapi. Coba lagi, agak lebih apa ya, bulat lagi, apa sih, lebih gemak lagi gitu. Ayo kelinci, apa. Jadi juga dimainkan kayak semacam intonasi juga dimainkan supaya apa ya, jadi anak agak sedikit tertarik gitu loh. Ya, paham ya teman-teman? Oke, coba tuh. Coba lagi, suara berat. Halo kelinci, aku ibu sapi. Bagaimana kalau hari ini kamu datang ke rumahku? Sudah ada, tetapi masih kurang menggema, kurang membulat sedikit. Ya, paham ya? Ya. Jadi kalau masih lebih banyak unsur kamu suara normalmu terkesan terdengar di kuping kita semuanya. Gitu ya, paham ya? Oke, lanjut. Siapa yang mau nyoba? Saya, Silakan Bun. yang mau nyoba. Saya. Siapa itu? Aini, monggo. Halo teman-teman. Aku adalah Cici si kelinci. Oke, sukses. Oke, sekarang suara beratmu. Halo teman-teman, aku adalah seekor sapi. Oke, good. Oke, ada lagi mau nyoba sebelum saya lanjut lagi. Tuh, tadi 77, sekarang 64. Arek kemana ini kabur kabeh, ayo. Lanjut. Ada lagi yang mau nyoba sebelum saya tutup untuk materi ini? Madu mau nyoba nggak? Nyoba. Ayo, monggo. Halo teman-teman. Aku kelinci yang Oke, good. Nah, oke, sekarang yang suara beratmu. Halo teman-teman, aku gajah yang besar. Oke, good. Sekarang kalau suara biasamu kayak apa? Halo Kayak gini, Bun. teman-teman. Halo teman-teman. Halo. Biasa kayak gitu. Halo teman-teman. Kenalkan, saya Halo Imadu. teman-teman. Nama aku Imadu. Nah, jadi dari 3 compare inilah yang kalian harus istilahnya coba kalian rekam ya.
iseng nanti habis mata kuliah ini ada luang waktu 15 menit. Coba kalian kalimat sama, ya kan? Kalian keluarkan dengan suara cempreng, suara berat, kemudian suara biasa. Dari situ bisa kalian compare, ya. Suara kalian sudah sangat berbeda nggak dengan yang biasa kalian? Bisa dipahami? Dan kalian ingat bagaimana cara mengeluarkan suara ketika cempreng, suara biasa, sama suara berat. Nah, itu tips yang dari Bu Wida ya. Nah, sementara kalau kalian melihat para pendongeng, ya, dan rata-rata umumnya adalah laki-laki, ya kan, ya, itu mereka mengolah vokal mereka sedemikian rupa sehingga bisa mengeluarkan suara helikopter dan lain sebagainya, suara wah. Oke. Jadi mereka bereksplorasi dengan suara-suara tersebut sehingga bisa mengeluarkan suara kayak pintu bergerak, ya, pintu bergerak dan lain sebagainya. Itu perlu latihan. Nah, permasalahannya kita sebagai guru TK itu jarang melatih vokal kita. Bagaimana misalnya mengeluarkan suara-suara yang aneh dan lain sebagainya. Ya, makanya kenapa untuk kalian mau jadi ke arah menjadi pendongeng itu perlu banyak latihan mengeluarkan suara. Inti poinnya di situ, ya. Sama, yaitu tadi kuncinya dari kepercayaan diri, ya. Kalau kalian nggak percaya diri, sudah berefek banget, gitu ya. Lanjut, tadi kemudian, oke, saya akan menjawab. Apa ini dari Wida ya? Dari pengalaman Wida. Bahwa bercerita dengan mendongeng itu ada perbedaan. Tetapi kalau dari konsep Barat, ya, ada nggak sih kalau di Indonesia ada mendongeng? Tapi kalau di Barat itu nggak ada. Adanya storytelling, betul nggak sih? Iya kan? Bercerita juga disebut storytelling, betul? Iya kan? Betul, Bun. Tetapi kalau di Indonesia ini sebenarnya permasalahan istilah, ya, istilah. Jadi kalau misalnya di Barat itu yang namanya mendongeng itu masuk ke bercerita nggak? Masuk ke bercerita nggak? Menurut kalian? Iya, Bu. Jadi mendongeng itu adalah bagian dari bercerita. Tetapi perbedaannya antara bercerita dengan mendongeng adalah dari isi cerita. Itu menurut Bu Wida. Nah, kalau di luar negeri nggak ada nama bahasanya mendongeng, karena dia langsung membahasakannya adalah bercerita, storytelling. Ya, storytelling ini tinggal karena di dalam nanti kalau misalnya kalian ada mata kuliah penulisan naskah, kalian akan mempelajari. Jadi buku cerita untuk anak itu ada macam-macam versinya. Ada yang kalau di Barat ini disebut fairy tale. Nah, fairy tale ini yang sering dianonimkan, kalau menurut versi Wida dari pandangan Wida, dianonimkan dengan mendongeng. Kan namanya fairy tale itu kayak Cinderella, kemudian Beauty and the Beast, kemudian ada Hansel and Gretel, kemudian apa lagi gitu ya. Istilahnya ada bau yang tadi yang disebutkan oleh siapa tadi, yang ada bau khayal, fantasi, ada unsur-unsur peri lah, ada raksasa, oh ya Jack and the Peanut gitu kan, Jack and Peanut yang ada anak laki-laki manjat pohon tinggi, ya kan, inget nggak? Pernah baca nggak cerita itu? Ya, terus ada raksasa di dalamnya, jadi itu yang istilahnya fairy tale ini kalau dibahasakan dibawa ke Indonesia itu diarahkan ke mendongeng gitu. Nah, isi cerita fairy tale antara Barat dengan Indonesia ada perbedaannya nggak? Apa perbedaannya? Dan Mbak, kalau kamu perhatikan ya, isi cerita kita ya, Mbak,
yang dari zaman dulu kamu ini baca gitu ya. Ya, itu apa sih isi cerita untuk yang sering kalian baca waktu-waktu kalian waktu masih kecil? Terkait dengan apa sih? Rata-rata tahayul, Bun. Hah? Rata-rata apa? Hah? Tahayul. Tahayul, seperti apa contohnya? Ayo, seperti apa contohnya, ayo. Kayak cerita batu belah. Batu? Batu belah. Batu belah. Itu dari daerah mana batu belah itu? Batu belah dari mana, yo? Lupa, Bun. Oke. Ada yang bisa menambahkan kira-kira isi cerita fairy tale-nya versi barat dengan Indonesia, kira-kira ada perbedaannya di mana yang paling mencolok gitu. Ayo, Tis. Lebih Siapa? khas Ayo, daerah, Tis. Bunda. Daerah. Nah, betul sekali. Salah satunya adalah riwayat asal-usul daerah. Di Indonesia tuh banyak banget ya kan, cerita-cerita rakyat. Jadi cerita rakyat dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, tetapi unsurnya adalah berkaitan dengan asal muasalnya daerah tersebut. Satu. Yang kedua tentang kerajaan, betul? Betul, Ya, Iya, kan? Bunda. Terus yang ketiga tentang apa? Percintaan. Tapi percintaannya seringnya adalah sedih. Coba cermati. Banyuwangi, ceritanya sedih nggak? Sedih, Bunda. Bun. Meninggal, ya kan? Terus tentang Candi Prambanan, ceritanya sedih apa enggak? Sedih. Terus apa lagi? Cerita apa lagi? Rata-rata unsurnya itu istilahnya percintaannya tuh ke arah set ending gitu. Ya kan? Nah, coba kalau misalnya luar negeri, Cinderella enggak, happy ending, ya kan? Beauty and the Beast, happy Iya, ending. Bunda. Indonesia suka yang sad ending. Berarti kulturnya orang-orang Indonesia sedih-sedih ya. Iya, Bunda. Hobi. Nah, cuma memang saya belum mempelajari lebih dalam lagi karena mengenai tentang historical tentang cerita rakyat ini ya. Saya belum terlalu mendalami karena memang saya bukan jujur bukan jurusan sastra. Cuma saya mengamati dari istilahnya apa yang kita alami, apa yang pengalaman kita terkait dengan bacaan-bacaan kita zaman dahulu, betul ya? Tuh. Nah, kalau di luar negeri memang itu historinya panjang banget tentang sejarah sejarah tentang cerita anak. Itu kalau nggak salah Hansel and Gretel itu tahun 1800-an sudah ada. Ya. Yang tentang berdua bersaudara laki-laki dan perempuan ya. Cuma ini belum istilahnya harus saya pribadi harus lebih menelusuri lebih lanjut gitu ya. Cuma dari bacaan-bacaan yang saya selama ini baca, jadi sejarah cerita anak di luar negeri itu istilahnya dia tahu dari 1800 itu sudah dituliskan dalam sebuah buku gitu loh. Ya. Nah, kalau kita kan dari mulut ke mulut, nah kira-kira mulai dibukukannya kira-kira tahun berapa gitu loh. Ya. Kalau saya melihat itu kayaknya baru istilahnya 1900-an kita ya 1900-an baru dituliskan gitu loh. Ya. Saya zamannya SD saya ya baca tentang itu gitu ya. Berarti 1970-an ya, 1960-an lah. Karena menurut saya mulainya ada puisi-puisi yang mulai terkenal dari sejarahnya. Khairil Anwar itu kira-kira tahun berapa?
kalau nggak 45, kalau nggak 1960-an deh kalau nggak salah. Ya, kan salah satu tokoh pelopor istilahnya yang terkenal berkaitan dengan sajak, syair itu kan kalau nggak salah tahunnya kurang lebih 1960-an deh. Ya, jadi dari mulai Indonesia merdeka lah seperti itu. Nah, berarti kan di sini ada permasalahan di mana ya? Permasalahan di kita adalah tentang pembukuannya itu loh. Ya, tentang publishnya benar-benar cerita-cerita rakyat itu gitu loh. Nah, kalau luar negeri itu di Eropa itu istilahnya buku-bukunya apa sih banyak lah yang menuliskannya ke dalam suatu buku gitu loh. Sehingga ya apa ya sejarahnya lebih gampang untuk ditelusuri lah ya kan. Nah, kalau Indonesia ini kayak misalnya lagu nursery aja, nursery kayak misal lagu apa misalnya itu sudah tahun dari 1800-an itu sudah ada dikori dok bukan itu ya, ada yang Humpty Dumpty tahu Humpty Dumpty? Nah, itu sudah lagu yang lumayan cukup lama ya. Coba nanti kalian searching ya lewat Mbah Google history tentang nursery rhyme ya. Nanti kalian akan untuk membuka wawasan kalian bahwa apa sih nursery rhyme ya kan? Karena ini dari pandangan Widadari, nursery rhyme itu adalah sebuah lagu semacam kayak pengantar tidur bisa, kemudian juga bisa disajakan, bisa disairkan ya kan? Kayak Twinkle Twinkle Little Star, Twinkle Twinkle Little Star, how I wonder what you are, up above the world so high, ya kan kayak gitu. Itu bisa dipuisikan oleh anak ataupun bisa dinyanyikan oleh anak. Ya, tuh. Nah, sekarang kalau kita cermati lagu lama, kalau tadi konsep nursery rhyme itu kayak semacam lagu yang untuk pengantar tidur, nah sekarang lagu pengantar kita tidur zamannya kita itu apa? Atau dari zaman behola? Ngshare wong ibu. Nina Bobo. Nina Bobo. Tahun berapa kira-kira Nina Bobo itu diciptakan? Nanti cari ya. Nina Bobo kapan itu diciptakan ya kan? Ya, coba. Terus apa lagi kira-kira? Nah, inilah yang belum istilahnya di-sharekan ke kita ya kan, lagu-lagu pengantar tidur pengantar tidur dari daerah-daerah seluruh Indonesia. Nah, kalau Jawa itu nang ning nang ning nang ning dong na 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 na. Tapi itu juga siapa yang menciptakan? Ya kan? Paham ya? Itu lagu lama kan? Lagu Jawa, original Jawa kan? Pernah denger nggak? Pernah Bunda tembang itu. Nah, jadi kalau di daerah Jawa itu istilah nembang, ya kan nembang. Nah, cuma permasalahannya itu istilah nggak dibukukan, sehingga kita ini ya generasi muda ini nggak begitu paham tentang istilahnya asal muasal hal tersebut. Betul tidak? Ya, saya yakin setiap daerah pasti punya tembang, ya, punya tembang. Dan ini yang istilahnya PR kita kalau misalnya kita tertarik, ya kan? Itu bisa dijadikan penelitian kita, ya kan? Oke, lanjut. Sudah cukup jelas ya. Jadi kalau bercerita sama mendongeng, karena ini adalah di istilah kita, ya, di istilah kita, bercerita dengan mendongeng itu saling berkaitan. Bahwa mendongeng bagian dari bercerita. Akan tetapi mendongeng tingkat kesulitannya lebih
dibandingkan dari bercerita. Kenapa demikian? Karena kalau bercerita, kita lihat konten dari isi ceritanya itu lebih kayak kehidupan sehari-hari, ya kan? Kemudian apa ya? Ada step by step ketika kita mengajar, apa ya? Ketika kita mau supaya anak kemampuan ketika bercerita atau kita mendongeng itu menyimaknya, dia menyimak dengan sungguh-sungguh. Nah, itu perlu proses. Nah, proses inilah terkait dengan konsep dari buku. Jadi buku dari tahapan yang sederhana, nanti kalau misalnya kalian nanti dapat mata kuliah penulisan naskah, di situ kalian akan belajar ada level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6. Gitu kan. Ada level-levelan ya. Di mana level-level tersebut, ya kan, itu berkaitan dengan unsur pertama adalah kalimat dan isi cerita. Jadi ke level 1, contoh pernah lihat buku ini enggak? Misalnya ada buku cuma isinya 10 halaman, kemudian isi gambarnya cuma gini, macam-macam bentuk lingkaran. Jadi di balik lingkaran bola, di sana di bawahnya bola, terus berikutnya adalah misalnya matahari, ya kan? Kemudian ini donat, di sana di bawahnya donat. Nah, itu adalah salah satu contoh buku cerita level 1, biasanya buat untuk bayi. Bayi umur 1 tahun, ya 6 bulan sampai 1 tahun. Karena tujuannya kan hanya apa ya, mengenalkan bentuk apa sih objek gambar tersebut, bola, donat, tetapi dalam konsep bentuknya lingkaran, semua benda yang berbentuk lingkaran. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Pernah lihat kan buku seperti itu? Ya, di Gramedia banyak, Gunung Agung banyak ya. Itu contohnya adalah level 1 tuh. Terus kalau level 2 itu pakai kalimat. Hai, namaku Bu Ida, tontonkan ya. Mau Bu Ida perlihatkan? Mau Bu Ida perlihatkan? Mau, Bunda. Oke. Ini pesan dan enter. Ini Bu Ida perlihatkan dari Oxford Reading Book aja ya. Kalau misal dari Unesa Read Aloud itu istilahnya sudah ada campur-campuran, harus ini. Ini supaya kalian jelas dulu. Ini level 1. Dia menggunakan tokoh yang sama, ya, dari setiap levelnya, ya. Hanya nanti akan bertambah tokoh dan tokoh terus. Sudah bisa kelihatan? Bisa kelihatan nggak? Teman-teman? Belum, Bunda. Hah? Belum, Bentar. Saya dengar Bu Ida sudah. Oh, belum aku klik. Bentar. Ini Bu Ida terinspirasi dari ini, dari mata kuliah penulisan naskah, ya. Sehingga jadi Bu Ida lumayan tahu kurang lebih level 1, level 2. Sudah kedengeran? Kurang kah? Kurang terdengar, Bun. Tapi udah kenceng ya punya Bu Ida. Kalian perhatikan kalimatnya.
Ya, cuma go. Yang lebih nampak yaitu ilustrasi itu mendukung kalimat sehingga kalian membaca gambar, lebih banyak membaca gambar. Di sini hanya go. Ya, bisa kalian perhatikan ya. Who went down the slide first? Ya, udah itu tadi. Nah, sekarang sudah ya, berarti level 1 itu kalimatnya sangat sederhana sekali kan? Bisa kalian lihat. Sekarang level 2. Satu hanya di dalam itu hanya satu kalimat. Oh no. Dah? Sekarang level 3. Biar kalian bisa lihat perbedaannya. Dad had a surprise. Udah 3 kalimat. Kalimat itu ditandai oleh titik. No, not yet, said Dad. Now you can look, said Dad. It is a yurt. How fantastic! It is a home for the night, said Bill. Oke ya, ini 3 ya. Coba kita lihat. Oke. Apakah sama? It's a chip. Nah, ini perbedaan. Oh, 1, 2. 1, 2, 3. Oh, yang antara 2 sama 3 kalimat. Itu lebih gampang dibandingkan yang tadi. Yang tadi itu kan kalimatnya sudah adanya di dalam kalimat dalam narasi ya. Kalau ini kan dibantu dibaca di sini. 1, 2.
Jadi gambar dibantu oleh gambar untuk oh yang ini yang ngomong gitu. Kalau tadi kan di dalam itu apa deskripsi gitu kan. Jadi kalau di level 3 ada 2 sampai 3 kalimat. Ini kalau ini ya. Ini lebih gampang dibandingkan tadi yang tadi tentang camping. Karena kalimatnya ini tergambarkan lewat ini. Paham nggak, Mas Wida? Paham, Bunda. Oke, sekarang kita lihat level 4. Alex breaks down with Will and Roman. Score very well with Will. 2 kalimat ya, 2 kalimat. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kalimat. Jadi kisaran antara 2 sampai 4 kalimat dalam satu halaman. Like Miss May. He was in her class too. It was work time. What was the wizard of Oz? It was about a girl and a dog. 1, 2, 3. Oke, cukup. Nanti kalian kalau untuk mau lebih lanjut, silahkan kalian cari di YouTube ya tentang Oxford Reading Book. Kalian pelajari level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 sampai seterusnya. Itu nggak salah ada 9 atau 8 level gitu ya. Tidak lupa. Oke, lanjut. Kemudian apa lagi tentang bercerita. Oke, kemarin materinya permasalahan mendongeng berarti tadi yang kalian hadapi adalah tadi intonasi suara ya, kemudian mimik wajah ya, mimik wajah, intonasi, mimik wajah, kemudian jenis-jenis mendongeng yang kemarin kalian dapati itu apa? Jenis-jenis mendongeng itu apa saja? Fabel. Fabel. Fabel itu tentang apa? Tentang hewan, Bunda, binatang. Jadi manusianya diasumsikan sebagai binatang gitu ya, kurang lebih seperti itu. Jadi istilahnya pengganti manusia, maksudnya menceritakan pesan moralnya itu melalui istilah tokohnya itu adalah binatang gitu ya. Terus kemudian kalau berikutnya setelah fabel apalagi? Saga. Saga itu apa? Saga apa? Menceritakan tentang kerajaan, kekuatan. Nah, seperti apa contohnya saga? Ayo. Contohnya apa? Ayo saga. Contohnya apa? Kian Santang pun. Cerita si Pitung, Bunda. Si Pitung. Sangkuriang, Bunda. Lutung Kasarung, Bunda. Lutung Kasarung. Ada kerajaannya enggak? Ada tentang kerajaannya enggak? Oke. Terus, apa lagi? Sangkuriang, Bunda. Sangkuriang itu tentang kerajaan atau apa? Legenda juga, Bunda. Tadi
Pengertian saga apa? Awas lo, hati-hati lo. Pengertian saga apa? Tadi pengertian saga kata tentang ada kekuatan, terus kerajaan. Coba ya, kalian cari lagi ya. Ya, contoh-contoh saga ya. Halo. Baik, Bu. Iya, Ya. Bunda. Ya, cari lagi contoh-contoh dari saga ya, biar kita memahami konsep pengertian dari saga itu maknanya apa gitu. Kemudian apakah makna dari kekuatan itu kekuatan dari kerajaan atau kekuatan power seorang gitu loh, merubah sesuatu gitu loh. Ya kan, kalau misalnya kekuatan orang merubah sesuatu kan berarti Prambanan masuk, karena kan di mana Bandung Bondowoso dengan istilah mengalahkan kekuatan jin, akhirnya dia istilahnya membuat 1000 candi gitu kan, iya kan gitu ya. Oke, lanjut. Setelah saga apa lagi? Legenda. Legenda. Kalau legenda terkait dengan apa? Pengertian legenda apa? Jadi kalau kalian galau itu harus kembali ke pengertian ya. Kalau kalian bingung pada sesuatu ya, apakah itu pengertian kognitif, apakah pengertian sosial emosi, itu harus dari pengertian. Jadi kognitif adalah, kognitif ialah, kognitif merupakan, itu adalah merupakan ciri-ciri dari pengertian. Oke, apa? Legenda apa? Yes, apa guys? Coba buka laptop kalian kemarin, materi kalian kemarin. Legenda itu cerita rakyat zaman dahulu, Bunda. Nah, ini kan jadi hati-hati, jadi tumpang tindih loh. Saga itu tentang kerajaan, betul nggak? Ya kan? Jadi ini kadang-kadang, ini kalau misalnya gini, salah nggak Bu Wida kalau misalnya bahwa kalau saya mengambil kerajaan gitu ya, misalnya tentang Sangkuriang. Oke. Kok Sangkuriang? Oh, Lutung Kasarung. Saya ingat Lutung sekarang kan tentang kerajaan, jadi tentang seorang putra mahkota yang dikutuk, nggak salah ya, dari kerajaan Nana gitu kan. Kemudian ini terus Purbasari, Purbalarang, ingat nggak? Tokoh Purbasari, Purbalarang, tapi saya lupa judul ceritanya apa. Judulnya apa? Saya lupa ya. Itu juga tentang kerajaan. Nah, sekarang itu juga masuk legenda nggak? Bun. Iya kan? Berarti ada, kalau legenda tadi kan sebutnya kamu cerita rakyat, iya kan? Ya, Iya Bunda. kan? Berarti kalau misalnya cerita rakyat itu bisa masuk ke dalam saga. Atau saga yang mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar? Oke, sekarang cerita rakyat itu ada nggak yang bukan tentang kerajaan? Ayo, itu PR kalian. Catat. Mana yang masuk mana yang lebih besar antara saga sama legenda? Ya. Bun. Paham nggak? Paham nggak pertanyaan Bu Wida? Jadi gini loh maksud Bu Wida. Legenda itu, cerita rakyat itu, apakah semuanya adalah unsur ceritanya adalah semua berunsur kerajaan atau tidak? Kalau misalnya legenda itu semuanya berbau kerajaan, ceritanya berbau kerajaan, berarti dia masuk ke saga. Bunda. Nah, apa di gimana? Mohon maaf Bunda, tadi itu pengertian saga yang untuk kerajaan itu diralat Bun. Jadi saga ini dongeng kepahlawanan, keberanian atau sihir seperti sihir dongeng Gajah Mada.
Jadi untuk kerajaannya tidak masuk di saga kayaknya, Bun. Oke, paham ya. Berarti makanya kalau misalnya kita salah dari pengertian, maka ini akan berefek, paham ya? Jadi kalau misalnya kita kembali kepada pengertian, nah, berarti kan ini mengenai tentang kekuatan, ya kan? Saga lebih ke arah ke heroik, ya heroik, ya ke kependekaran lah gitu ya. Nah tentang kependekaran itu kan berarti gini, saga itu bisa masuk ke dalam legenda, bisa dipahami, tapi belum tentu saga itu tidak semua semua saga itu cerita rakyat nggak menurut kalian? Bisa jadi, Bunda. Kalau di Indonesia, kita lagi ngomongin di Indonesia loh, bukan di luar negeri. Kalau di luar negeri kayak misalnya Superman, Superman, terus Wonder Woman, itu ciptaan, ya kan? Tapi kita lagi ngebahas tentang macam-macam versi dongeng, versi menurut Indonesia, ya, isi dongeng menurut versi Indonesia, ya, bisa dipahami ya. Jadi saga ini kalau kita kembali ke pengertiannya dan itu terkait dengan cerita-cerita istilahnya saganya ini adalah berunsur dari cerita rakyat, berarti saga ini masuk ke jenis legenda. Tetapi legendanya itu bukan selalu berkaitan dengan kerajaan, tapi lebih mengarah lebih khusus yaitu tentang istilah kepahlawanan seorang. Bisa dipahami? Oke, lanjut. Terus habis legenda apa lagi? Ada apa? Cerita jenaka, Bunda. Oke, cerita jenaka itu otomatis ceritanya tentang yang lucu-lucu. Tetapi memang unsur mendongeng ini karena tadi berkaitan dengan istilahnya pada suatu masa, suatu ketika. Jadi karena ini bercerita dari mulut ke mulut, jadi memang istilahnya kayak cerita jenakanya kayak misalnya kancil tapi yang versi lucu gitu kan. Nah, kayak gitu. Nah, memang cerita jenaka ini kalau dihitung saya belum saya cari ya searching. Kira-kira versi cerita jenaka ini dari Indonesia itu sudah terkumpul berapa judul ya? Gitu. Ya, coba nanti kalian cari tahu ya. Ya, ada berapa judul cerita jenaka? Oke. Dan apakah itu cerita jenaka itu terkait dengan cerita rakyat juga? Legenda yang arahnya lucu. Jadi dari mulut ke mulut, ya kan? Dari zaman dulu, tetapi cerita-cerita lucu gitu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, lanjut. Sudah? Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Nis? Sudah? Berarti ada Banyak, apa? Bun. Ada cerita pelipur lara, cerita perumpamaan. Terus? Ada berapa totalnya? 7. 7. Pelipur lara, perumpamaan, terus satu lagi apa? Sudah? Saga, legenda, terus tadi apa lagi? Jenaka. Terus? Pelipur lara. Terus? Oh, satu lagi, Bun, ada mitos. Mitos ini kepercayaan. Ya, coba pengertian mitos apa? Bentuk dongeng yang menceritakan hal-hal magic seperti cerita tentang dewa 24, peri, dan Tuhan. Nah ini ya, jadi kadang-kadang ketika kembali kepada gini, ini ada saling berkaitan, bisa satu, misalnya contoh ya, mitos itu contohnya lagunya, contohnya apa? Mitos tadi contohnya apa, Bendo?
Bidadari yang Petualang di sungai. Peri, Bun. Peri, peri. dewa. Oke, di Indonesia tentang peri apa? Ini apa Jakarta Tarup apa sih? Bidadari yang mandi di sungai. Oke, Yang bidadari itunya mandi hilang di itu loh, Bun. Hah? Yang selendangnya hilang. Ya, Yang hilang. Oke. Oke. Sekarang kita ngomongin Jakarta Rup ini masuk kemana lagi? Legenda, Bunda. Legenda. Ya. Selain itu ada lagi nggak? Masuk ke saga nggak? Masuk ke saga nggak? Bisa masuk ke saga nggak? Kurang ya? Karena Tidak kalau menurut saya, misalnya kalau dari unsur kekuatan, iya, karena apa si istrinya kan punya kekuatan, ya kan? Tapi kalau ditinjau dari kepahlawanan, dia nggak masuk. Ya, bisa dipahami ya teman-teman. Jadi untuk cerita kita kayak Pelipurara sekarang, contohnya Pelipurara apa? Contoh Pelipurara. Khawatirnya itu akan tumpang tindih dengan cerita jenaka karena otomatis kita ngomongin cerita jenaka kan itu sebagai pelipur lagi untuk membuat orang gembira kan. Oke, sekarang pengertian pelipur lara apa? Biasanya berbentuk narasi yang bertujuan untuk menghibur tamu di pesta dan kisah yang diceritakan oleh seorang ahli. Menghibur tamu tujuannya, Bunda. Contohnya apa? Nah, kalau dipikir seperti itu kan ada kemiripan 11-12 dengan cerita jenaka, di mana isi cerita jenaka itu kan istilah berbau menghibur. Cuma mungkin tidak ada tadi untuk disajikan kepada penerima tamu tamu gitu kan, istilahnya. Ya kan? Nah, ini yang harus hati-hati kalian dalam arti kata bisa menjelaskan antara kaitan A dengan B, apa hubungan A dengan B dan lain sebagainya. Ya, kalau kalian nggak ini, nanti kalian bingung sendiri apa ya bedanya ini sama ini sama ini. Jadi kembalikan ke laptop, ke pengertian. Kemudian nanti kalian hubungan satu sama lain, sama seperti kemarin Bu Ida memberikan tugas ujian tengah semester itu ya. Kenapa Bu Ida ngasih sebenarnya simple, tetapi disitulah sebenarnya bagaimana cara kalian menganalisis. Ternyata kemarin gue udah ngecek beberapa hasil dari kalian. Ada yang nyebutin pengertian cardinality, tapi hubungan antara cardinality dengan ini nggak dijelaskan gitu kan. Berarti kan, nah di situ dia kurang bisa apa ya menghubungkan antara memahami dari makna cardinality ini gitu loh. Kalau kalian sudah ngerti pengertian cardinality, insya Allah bisa menyambungkan dengan hubungannya dengan A gitu, misalnya seperti itu. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang tugas kalian ya untuk minggu depan, salah satunya, tugas dari segi membaca adalah cari macam-macam story dari versi barat. Kalau tadi mendongeng dari versi Indonesia, ada saga, ada pelipurara, ada jenaka, dan lain, ada mitos. Nah, kalau dari segi luar negeri, itu ada berapa versi. Oke, bisa dipahami? Saya pengen kalian, dari konsep barat seperti ini, dari konsep Indonesia seperti ini gitu loh. Paham ya tentang mendongeng? Oke, lanjut. Jenis dongeng. Oke. Kiat memilih dongeng yang baik untuk anak. Yang pastinya cerita yang dekat dengan anak, Bunda. Contohnya fabel. Oke. Terus, sekarang pertanyaan Bunda.
Denis dan teman-teman. Ya. Dongeng itu bisa nggak diberikan untuk anak usia 2, 3, 4 tahun? Bisa, Bunda. Bisa. Bisa. Lu nggak ada cara-caranya. Maksudnya kalian harus ini ya, ini tips dari Bu Ida. Kalian itu bisa, tetapi dengan tanda kutip. Kalian harus tahu keadaan anak, karakteristik anak. Sekarang contoh gini ya, anak itu di rumah nggak pernah dibacakan buku cerita. Nggak pernah istilah diajak untuk istilahnya berdialog dengan apa ya, istilahnya diajak bercerita, diajak mendongeng, diajak stimulasi untuk istilahnya menyimak yang agak lumayan lama. Hanya bentuknya istilah perintah. Dek ambilkan bola, dek ini, paham ya? Nah, sedangkan ketika kalian mendongeng itu butuh time, butuh waktu. Paling sedikit itu adalah 5-7 menit, betul tidak? Ya. Betul, Bunda. Itu paling dikit. Tapi versi yang lama itu bisa sampai 15, bisa 30 menit, betul? Ya kan? Nah, maka sebenarnya kalau dari Bu Ida, kita harus kalau misalnya kalian jadi guru gitu ya, tips dari Bu Ida adalah gini. Jadi jangan memberikan mendongeng dulu, tetapi tadi step by step dengan bercerita. Jadi pakai kayak bercerita tadi yang Oxford level 1, level 2, level 3, karena supaya mereka cepat untuk nanggap dulu, cepat terbiasa ketika kalian ini bercerita ini jadi nyimak gitu loh. Nah, ketika dia terbiasa, ya kan, kemudian sampai ke level yang agak lumayan tinggi, level untuk berceritanya sudah halamannya sampai misal sudah sampai halaman 30 sampai 20 ke atas. Nah, baru berikanlah dia kegiatan mendongeng. Nah, tadi apa yang disampaikan Nisa salah satunya betul ya, bahwa berikan kegiatan dongeng itu yang satu ya, 2-3 tokohnya. Jangan terlalu banyak dulu tokohnya karena nanti akan problemnya kalian lagi. Kalau banyak tokoh, problemnya adalah di kalian. Ya kan? Mengeluarkan suara. Maka ketika mendongeng itu, ini tips guru ya, guru untuk sebagai guru ya. Itu gunakan 2-3 tokoh. Untuk yang awal-awal 2 tokoh aja sebenarnya cukup gitu ya, 2 tokoh. Kemudian tokohnya ketika mendongeng usahakan pakai background, latar belakang. Ya. Nah, inilah kenapa kok Bu Ida, kenapa saran Bu Ida apa sih kalau anak sebagai guru kita harus tahu dulu karakteristik anak ya. Kenapa nggak boleh langsung diarahkan kepada mendongeng? Karena ketika mendongeng, contoh, Nisa tadi pakai boneka tangan, ya. Pada suatu hari kelinci pergi ke pasar. Mana Bagong? Pasarnya ada nggak background pasarnya? Ada nggak background pasarnya? Ya kan? Pakai boneka tangan ini. Jadi anak langsung disuruh untuk bayangkan imajinasi. Makanya kalau misal kalian bercerita dengan buku cerita, ya kan? Dengan buku cerita, saya setelkan ya. Sebentar. Kalian nanti lihat di UNESA Read Aloud. Di sini adalah hasil dari tugas Bu Ida, salah satunya dari mendongeng, dari penulisan naskah, di sini ada di sini. Oke. Ya, kita lihat aplikasi bercerita.
Nah, saya merancang ya membuat buku cerita itu dijadikan kalender meja. Saya sebentar kasih contoh yang ini. Karena banyak dari kelas kalian ketika menggunakan buku cerita ini, ya bisa lihat ya. Ini sebenarnya Bu Ida minta sama mereka untuk menggunakan meja kecil, ya. Ini kan rata-rata nggak pakai meja kecil kan? Nah, di belakang dari ini itu ada tulisan sehingga kalian tidak perlu bingung gitu loh untuk melihat gambar. Sebenarnya sini harusnya ada tulisan, ya. Nah, kesulitannya kalau tidak pakai meja, yang terjadi ya itu tadi pas baliknya agak-agak kesulitan, gitu loh. Nah, saya akan memberikan contoh yang ada mejanya, punya. Nah, ini bisa lihat ya ini ya. Kalian bandingkan yang ini. Ya, dia ada tulisannya di belakangnya. Ini cuma hanya terlalu cepat saja dia membalikan. Tuh, dia anaknya langsung membaca gambar, ya kan? Jadi kalian nggak perlu khawatir, jadi kalian baca kalimat di belakang saja kalau misal lupa kalimatnya. Ya. Oke, bisa lihat nggak perbedaan antara yang versi 1 dengan versi 2? Medianya sama, kalender meja, tetapi cara menggunakannya sedikit berbeda. Yang satu pakai meja, satu tidak pakai meja. Kelihatan nggak, Nis? Iya, Rizky? Ya, kira-kira versi 1 apa versi 2 yang lebih mudah? Versi 2, Bun. Versi 2, Bun. Versi 2, ya. Anak juga tertata, kemudian kalian nggak mengalami kesulitan. Oke, sekarang itu bercerita, ya. Dimana kalau bercerita tadi kalian bisa lihat sendiri isi ceritanya kita konsep sedemikian rupa supaya anak bisa istilah membaca gambar, bisa membaca untuk menstimulasi dia kemampuan dia membaca, ya kan? Itu. Nah, kalau mendongeng, nih lihat.
C. Kayak mama. Gitu. Satu jam. Oke, dari sini aja mendongeng bisa kalian lihat ya kan. Itu dia pakai wayang 2 gitu kan. Kemudian anak kalau misalnya belum terbiasa menyimak gimana coba? Kira-kira buyar nggak? Mereka asik ngobrol dengan satu yang lain. Ini kan kalau ini cuma satu orang anak. Nah, kalau kalian mengajar itu kan kurang lebih 20 orang anak. Bisa bayangin nggak efeknya? Paham? Paham nggak? Jadi, kalau menurut Bu Wida, kalian sebelum melakukan kegiatan mendongeng harus dipastikan istilahnya kemampuan menyimak dia itu baik. Nah, cara untuk mengetahui cara menyimak dia baik atau tidak, itu dengan kita bercerita dulu. Sejauh mana dia tingkat bisa menyimak kita. 5 menit, ada nggak 5 menit? Kalau misalnya 5 menit, nah kalau misalnya dari bercerita kita 3 menit aja masih banyak yang ngobrol sana sini, berarti ini masih tahapan bercerita, gitu loh. Kalau sudah level bercerita sudah lebih daripada 5 ke atas, 7 menitan, nah itu baru kalian pelan-pelan berikan dia kegiatan mendongeng. Karena diistirahatkan aja di sini ketika mendongeng, ya kan, nggak ada background di sini. Pertama, kalau di dalam tadi kalian bercerita, kenapa anaknya bisa cepat nyambung? Karena ada background yang bantu apa ya, latar belakang dari tokoh itu berada di mana itu gampang. Ya, oke lanjut. Saya kasih lagi. Pakai wayang, sekarang pakai yang
Rusak loh ya, rusak memang nggak bisa. Selain Brookhaven mana sih yang lain? Maunya Brookhaven. Untuk melihat beberapa hal yang tidak bisa melakukan sebenarnya untuk bisa kelihatan nggak tadi? Ya, kesulitan dari mendongeng satu, ya. Kenapa gagal? Salah satunya mungkin anak ini juga belum siap. Kemampuan menyimaknya masih kurang. Karena ketika mendongeng, ya kan, jarang ada properti untuk background, untuk settingan penguatan cerita itu loh. Ya. Oke, sekarang saya akan menunjukkan kalian Oke. Kemarin ada saya jadi Oke, kita akan lihat juara 1, juara 2. Kita lihat dulu dari juara 2 ya. Kenapa dia jadi juara 2? Ayo, menurut kalian kenapa dia menang? Karena ini dibantu sama ekspresinya dia, satu. Kedua, konsisten dari suaranya, tokoh A dengan tokoh B. Kemudian ada background pendukungnya dia. Ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Bisa, Bunda. Ya. Oke. Sekarang yang juara satunya belum. Ini di subscribe dong. Kalian nih orang PAUD tapi nggak di subscribe itu ya. Sudah deh, Bun. HMJ-nya Dewe nggak di subscribe ya. HMJ-nya juga nggak nambah-nambah. Tak lihatin. Ada satu. Nah, ini. Ibu ini sudah waktu itu juara 3 apa nggak juara ya, Bu? Ini juara 1. Nah, dia pakai suara biasa.
keluarga yang tidak memiliki saudara, bahkan tetangga pun nenek itu tidak punya. Ya, beberapa tahun yang lalu, desa Urgile telah diporak-porandakan oleh tsunami, sehingga seluruh warga juga ikut tenggelam bersama tsunami. Nah, jadi kenapa juara 2 jangan juara 1 itu? Karena di sini dia bisa menampilkan tokoh tingkat kesulitannya lebih tinggi dibandingkan yang kedua ya tadi. Dia bisa mensuarakan suara nenek, ya. Bisa dipahami ya. Terus media dia cukup besar. Nah, bisa dilihat perbedaannya? Tingkatnya lebih sulit mana? Akhirnya, Sunggogi dan teman-temannya pun ikut ke kebun nenek Bonarya. Itu semua silakan makan bersama teman-teman Sunggogi. Kebun kita ini milikmu, maka masuk aku. Dengan bertujuan, Sunggogi pun bertanya. Tidak lama kemudian, aku jatuh nyawaku ke kawah. Aku ikut. Oke, ini ya, lanjut. Saya kasih yang nah, yang juara 3-nya adalah yang ini. Dia keahliannya adalah mendongeng sambil menggunakan alat musik. Bagaimana ya ceritanya? Nah, dia menariknya bisa mengkomunikasikan dengan musik ya, musik. Baik ibu, dan ibu akan segera kembali. Ya, seperti belum pernah Jadi dia menggunakan dirinya sebagai kelinci dan sebagai ini. Emangnya tingkat kesusahan tinggi. Cuma kira-kira kalau untuk anak yang ini langsung bisa cepat nyambung atau tidak? Untuk istilahnya membedakan antara kelinci dengan ibu, posisi ibu dan kelinci. Ya. Berarti ini kekurangannya di media ya Bun ya? Kok bisa juara 3? Dia juara 3 karena ya ini kemampuan dia berekspresi satu.
Betul nggak? sayur wortelnya apa masih ada? Waduh, bagaimana nih? Sudah habis. Tapi Nah, jadi penekanan suaranya yang kurang. Maksudnya gitu, ketika dia mencontohkan jadi seorang bapak, kan suara khas laki-lakinya harusnya kan agak sedikit lebih muncul supaya anak lebih lebih transisi dia itu posisi sebagai bapak, sebagai kelinci, sebagai ibu itu harus jelas gitu loh. Nah, ini yang kekurangannya di sini masih kurang kuatnya pengolahan vokal dia untuk transisi. Bisa dipahami ya? Tapi kalau dari basicnya dia sudah punya kemampuan untuk mendongeng gitu loh. Nah, cuma yang masih istilahnya ini harus diuji cobakan ya, dalam arti kata apakah dengan tanpa alat visualisasi anak itu ketika dia pakai versi ini dengan versi misalnya dengan dia menggunakan boneka atau wayang gitu ya, mana yang lebih anak itu lebih cepat tanggapnya gitu. Paham nggak maksud Wida? Karena menurut Wida seorang anak itu kalau totali seperti ini ya kan, dia menyimaknya dari suara, betul nggak? Gerak tubuh, ya kan? Kalau misalnya ada istilahnya ada wayang, ada boneka tangan, ada suatu simbolisasi mengenai tokoh, betul nggak? Betul, Bu. Iya kan? Jadi ada pengaitnya dia, oh ini monyet ini gitu loh. Kalau di sini, kalau menurut Wida, bisa nggak sih Wida bercerita seperti ini? Bisa, tapi kalau bisa nggak untuk langsung kepada anak yang istilahnya tampak bercerita belum pernah, kemudian tahapan bisa bercerita yang pakai boneka tangan wayang itu gue belum pernah, langsung ke transisi seperti ini, saya tanda tanya besar gitu loh. Apakah anak itu siap ready untuk istilahnya langsung menangkap isi cerita ini gitu loh. Kalau segi tertarik mungkin yang tertarik, tetapi mampu nggak dia menyimaknya, karena itu kan langsung kepada gerak tubuh dan lain sebagainya gitu, tidak ada simbolisasi dia menjadi seorang pedagang, dia sebagai kelinci, ini kan tidak ada. Bisa dipahami ya, kapan dia posisi sebagai kelinci, kapan dia sebagai pedagang, kapan dia sebagai ibu, kan nggak ada simbolisasi di situ, dia nggak pakai properti. Bisa dipahami ya maksud Wida? Oke. Oke. Halo. Anak Wida diambil. Oke, sekarang berkaitan dengan pengelolaan tempat. Kira-kira ketika kita perlu Miss? Halo? Wow. Ya, Bunda. Iya. Kira-kira perlu nggak kita settingan anak duduk? Perlu, Bunda. Perlu, Bun. Iya, Ya. perlu, Bun. Contohnya adalah seperti yang tadi saya tayangkan yang ketika kalender meja ya. Jadi harus kasih jarak. Jadi ketika kalian duduk bercerita, kasih, kalau anaknya 20, anaknya 30, tentu saja berbeda jaraknya. Ya, semakin jumlah anak kalian banyak, berarti space kalian agak lumayan lebih jauh lagi dengan anak yang duduk paling depan. Kenapa kok demikian?
Kenapa demikian? Kok lebih jauh sih? Kalau anaknya jumlah 10 dengan 20, 10. Iya. Contoh gini ya, anak cuma 1 ya, dengan anak jumlahnya 10. Kalau anaknya jumlahnya 1, jaraknya 5 cm, ya 5 cm, 30 cm, 30 cm dengan kalian, itu nggak masalah kan, karena dia mengamatinya kalian. Nah, kalau jarak ada 5 orang anak, ya kan, dengan jarak yang sama 30 cm gitu loh ya. Nah, anak kan pasti akan melebar terus ke samping, ya kan? Kalau nggak kalian tata, berarti kan dia nggak bisa melihat dengan jelas objek kalian, entah wayang atau boneka tangannya. Maka harus agak sedikit mundur. Ya, memang dari analisis Bu Wida, jarak space untuk kalian bercerita itu antara 1 sampai 1,5 meter. Ya, yang istilahnya ini. Pokoknya pastikan anak ketika duduk gitu tidak gini loh, kepalanya nggak digeluk ke atas gitu. Karena kan nggak nyaman kalau kalian sendiri kalau mau nonton TV terus terlalu dekat dengan TV di atas bagaimana? Gini kan? Awal-awal pegel nggak? Pegel kan? Maka harus pastikan anak posisinya ketika kalian bercerita itu, pastikan anak itu lehernya lurus gitu loh, nggak terlalu ke atas. Kalaupun di geluknya, kalaupun ke atas nggak terlalu ke atas banget gini sampai gini, atau gini, sewajarnya lah. Bisa dipahami? Nah, bisa Bunda. Nah, itu kemudian harus ditata, nggak boleh gitu, harus ditata tempat duduknya kayak gini loh, yang tinggi itu di belakang, yang depan tuh yang badannya agak lumayan pendek, terus anak yang nggak bisa banyak ngobrol dan lain sebagainya itu ditaruh di depan gitu. Kemudian dikasih jarak, pastikan yang baris kedua itu melihat di posisi di tengah-tengah. Itu loh kakak melihat itu loh. Itu loh kakak. Halo kakak. Nggak boleh gitu. Adik sama nggak bisa sama. Itu loh tuh error tuh. Rusak nanti. Rusain. Jangan dong. Ada covernya. Dia mau hujan deh. Ada dulu sana mama, mas dulu sebentar. Mama sebentar lagi. Sudah. Yang bagus. Oke, lanjut ya. Nanti saya kirimkan contoh dari ilustrasinya ya, biar kalian bisa mempelajarinya. Dapat mana? Udah, pintar. Yang pintar tuh mulai mengganggu, Angel tenang. Angel dengan kesuranmu. Oke. Terus apa lagi ya? Ada yang ditanyakan lagi? Nanti saya kirimkan ya contohnya. Terus tidak ada Bunda, mau mengingatkan kalau waktunya sudah habis. Iya, bentar. Oke. Kajian dongeng sesuai usia. Oke. Sekarang tugas kalian seminggu apa 2 minggu, yaitu membuat video, kemudian bercerita dongeng sudah belum sih? Sudah ya sama kemarin ya? Kemarin sudah ya? Sudah, Bu. Sama Bu sudah membuat dongeng sudah, Bun. Berdasarkan tokoh ahli? Sudah, Bu. Kalau berdasarkan ahli itu analisisnya, Bun. Yang pendongengnya, versi pendongeng. Ikuti versi pendongeng, sudah belum? Sudah, Bu. Sudah, Bun. Bu, analisis. Yang versi dengan kalian melihat pendongeng, kemudian kalian menirukan dongengnya dia. Sudah?
Nggak boleh. Bentar ini mama nutup. Iya. Bentar ya, bentar ini mama nutup dulu. Apa mama? Itu Mana? itu Pakai. ya gratis. ya. Mana? Itu Mana? ini. Nggak, sama Bu Eka kemarin bercerita dengan misalnya tekniknya Kak Bimo sudah. Contoh Kak Bimo atau Kak siapa gitu? Kak Awam, Kak Bimo. Sudah itu. Sudah kalian Sudah. praktekkan? Oke. Saya dikirimkan linknya ya, videonya. Dan udah kalian masukkan ke YouTube belum? Siap, sudah Bunda. Sudah. Kalau masukkan nanti saya berikan channel YouTube. Jadi nanti kalian masukkan ke Unesa Read Aloud. Saya nanti kasih akunnya. Kalian upload sendiri-sendiri ya. Kemudian masukkan playlist ya, Miss. Ya. Buatkan playlist maksudnya mendongeng angkatan 2019 A dan B berdasarkan tokoh gitu ya. Oke, itu sudah ya berarti. Kemudian suruh membuat cerita dongeng sudah belum? Belum. Oke. Tugasnya itu ya. Kemudian kalian aplikasikan dengan membuat videonya. Oke. Nah, membuat videonya kan saya kasih waktu untuk untuk merancang ceritanya itu 1 minggu, ya, 1 minggu. Nanti minggu depan saya akan memberikan atau langsung 2 minggu, tetapi langsung dengan 2 minggu itu berserta dengan videonya. Nanti contoh dari kalian harus membuat istilahnya propertinya, ya, propertinya, misalnya properti. Nah, properti ini saya akan memberikan contoh linknya, gitu tak? Apa bagaimana? Mau kalian bagaimana? Karena untuk membuat properti juga cukup lumayan lama, butuh waktu, ya kan? Betul nggak? Iya Bu, minta tolong untuk waktunya diperpanjang. Iya, Bun, tadi kan 1 minggu apa 2 minggu ya Bun ya? 1 bulan gimana Bun? Iya, saya sebentar. Saya mau lihat dulu outputnya dulu nih. Oke. Untuk berceritanya, untuk membuat dongengnya, gunakan 2-3 tokoh saja supaya kalian bisa maksimal untuk bisa mengeksplor suara cempreng, suara berat, sama suara biasa. Ya, kalau kalian memang sudah bisa menemukan kayak seperti tadi siapa yang juara 1, ya kan, mensuarakan suara kakek atau nenek, ya, berarti kalian bisa menambahkan jumlah dari tokohnya. Bisa dipahami ya? Jadi saya minimal 3 tokoh, ya. Kalian buat suatu cerita, dongeng. Nah, ciri-ciri dongeng tadi, pada suatu masa, pada suatu tinggallah hidup di sebuah hutan yang jadi intinya ada kata-kata awalan seperti itu kalau dongeng, ya. Pada suatu masa, pada suatu ketika di sebuah hutan yang hutan belantara yang lebat terdapat begitu seperti itu. Ya, itu ciri awal dari suatu dongeng kalimatnya. Ya, kita pakai minimal 3 tokoh, maksimal 5 tokoh. Tapi dengan syarat ya, kalian bisa mensuarakannya. Jadi harus kalian pertimbangkan baik-baik. Oke. Kemudian nanti asumsinya ini video ini sama seperti yang tadi saya sharingkan ke kalian tentang jadi bisa ditonton oleh anak di rumah. Paham ya? Jadi ini bukan untuk yang
sekolah, tetapi istilahnya visualisasi, menang di visualisasi di video. Ya, jadi harus ada background, usahakan ada background. Ya, untuk memudahkan anak. Oke, nanti saya lanjutkan, saya kasihkan petunjuk-petunjuknya terkait dengan harus menggunakan apa dan lain sebagainya, ya, untuk medianya. Begitu ya, cukup jelas ya. Saya akhiri dulu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PJA dan PJB ini karena saya lihat masih jadi berkurang 65. Tadi ada yang awalnya ada 77. Terus berkurang jadi 68 ya. Saya memahami kalau misal posisi itu mungkin sinyal atau ini, tetapi maksud saya ini ada yang benar-benar tidak mengikuti gitu loh. 1, 2, 4 orang tidak mengikuti karena awalnya ada 77. Saya melihat ketika saya mengajar itu rata-rata 60-an. Berarti ada yang istilahnya menghilang selama ini. Gitu ya. Tolong ya dicermati. Gitu. Siapa aja ya? Saya soalnya Bu Wida kan nggak begitu hafal nama-nama kalian gitu loh. Tolong PJ ada terus Bun. Tolong dicek ya masing-masing ya. Karena saya butuh ini absensinya ya. Kemudian ini jangan lupa videonya diedit ya, kemudian masukkan ke YouTube. Gitu aja. Ya. Jadi diedit sampai batasan mana bisa kan? Bisa nggak? Untuk di-upload. Iya Bu, bisa. Bisa kan? Yang terakhir yang gue udah ngomong seperti ini nggak usah di-upload gitu. Ya, di-cut sampai materi saja. Oke, demikian kiranya. Semoga sehat selalu. Sampai ketemu minggu depan. Tugas kalian sementara yaitu membuat cerita dongeng. Dipikirkan baik-baik berapa tokohnya. Ini pesan moral. Tolong buat versi kalian sendiri. Jangan copy paste dengan cerita yang sudah ada, ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Ya, boleh kalian terinspirasi dari A dan B, tetapi tolong dibuat tambahan lain, inovasi, ya. Jadi jangan plok berapa ya? 80% dari copy paste, 20%-nya kalian. Ya, lebih banyak imajinasinya kalian. Demikian kiranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.